Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai marketing mix bersama saya Amelira Haris Nasution. Perencanaan pemasaran dimulai dengan merumuskan sebuah penawaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan sasaran, di mana pelanggan akan menilai penawaran berdasarkan 3 elemen dasar, yaitu fitur dan kualitas produk, bauran dan kualitas layanan, serta harga. Nah, untuk pertemuan kali ini di marketing mix ini kita akan fokus terhadap produk terlebih dahulu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan mengenai marketing mix dan mengenalkan apa itu marketing mix kepada adik-adik sekalian. Nah, marketing mix. Jadi menurut Kotler dan Armstrong tahun 2011 menyatakan bahwa marketing mix itu adalah the set of tactical marketing tools, product, price, place, and promotion that the firm blends to produce the response it wants in the target market. Jadi merupakan sekumpulan alat pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion, yaitu produk, harga, dan distribusi dan promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Nah, sedangkan kalau menurut Zedham and Bittner dalam Huriyati, ini topiknya lebih banyak ke pemasaran jasa. Marketing mix defined as the element of organization control that can be used to satisfy or communicate with customer. Jadi bukan saja untuk memuaskan dari customer, tapi juga untuk memberikan komunikasi, untuk jalur komunikasi dengan customer. Oleh karena itu di bawahnya adik-adik bisa baca, di dalam hal ini berarti bauran pemasaran jasa. Terkait dengan bauran pemasaran jasa adalah elemen organisasi perusahaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan konsumen dan akan dipakai untuk memuaskan konsumen. Nah, marketing mix itu ada yang disebut dengan 4P menurut Kotler dan Armstrong, yaitu product, price, place, dan promotion. Place ini bisa lokasi, bisa juga terkait dengan distribusi ya. Nah, berdasarkan Huriyati itu ditambah 3 lagi, yaitu untuk produk jasa, bukan produk biasa ya adik, tapi lebih ke jasa. Jadi ditambahkan menjadi 7P, yaitu yang kelima itu adalah people, kemudian physical evidence, dan yang terakhir adalah proses. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai produk. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian produk. Jadi produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk juga barang fisik, jasa, pengalaman, acara, atau orang, atau tempat, atau properti, organisasi, atau ide, atau juga informasi. Nah, terdapat beberapa tingkatan produk atau hierarki nilai pelanggan. Jadi
kalau dicontohkan lagi terkait dengan tamu hotel yang awalnya mengharapkan tempat tidur yang bersih, kemudian handuk baru, lampu yang dapat dinyalakan, dan suasana yang relatif tenang. Ini kalau seandainya masuk ke produk yang diharapkan. Kemudian masuk ke bagian yang keempat, yaitu produk tambahan. Nah, pada tingkat keempat ini pemasar menyiapkan produk tambahan. Ini menunjukkan harapan yang melebihi dari harapan pelanggan. Jadi misalnya kalau seandainya terkait dengan kamar hotel tadi, misalnya ada produk tambahan, misalnya gratis pemberian voucher untuk spa atau terkait dengan produk tambahan lainnya. Kemudian produk potensial itu tingkatan yang kelima, yaitu mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Nah, ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Jadi peningkatan diferensiasi dan persaingan terjadi berdasarkan tambahan pada produk yang juga menyebabkan pemasar melihat total sistem konsumsi pengguna. Jadi cara pengguna melaksanakan kegiatan untuk mendapatkannya serta mengubah produk dan jasa yang berkaitan. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi produk. Jadi dahulu pemasar itu mengklasifikasikan produk berdasarkan ketahanan, durabilitas atau kedurabilitas ya, kemudian keberwujudan dan kegunaan untuk konsumenkah atau industrikah. Nah, setiap jenis produk itu mempunyai strategi bauran pemasaran yang sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu terkait dengan ketahanan atau durability dan keberwujudan atau tangibility. Nah, pemasar itu menggolongkan produk menjadi 3 kelompok menurut ketahanan dan keberwujudannya, di mana yang pertama itu adalah barang-barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods. Ini adalah barang-barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan, misalnya seperti sabun. Nah, karena barang-barang ini sering dibeli, maka strategi yang tepat adalah membuat barang-barang tersebut tersedia di lokasi dan hanya mengenakan markup yang kecil dan beriklan secara besar-besaran untuk mendorong percobaan dan membangun preferensi. Kemudian yang kedua, barang tahan lama atau durable goods. Ini adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu yang lama, misalnya seperti kulkas, alat-alat mesin, atau pakaian. Nah, untuk produk ini yang tahan lama ini biasanya memerlukan penjualan personal dan jasa dan menuntut margin yang lebih tinggi karena dia tahan lama dan memerlukan garansi penjualan yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah jasa atau servis, yaitu produk yang tidak berwujud dan tak terpisahkan dan bervariasi dan dapat musnah. Dan akibatnya jasa yang biasanya memerlukan kendali kualitas, kredibilitas pemasok, dan kemampuan adaptasi yang lebih besar dibandingkan barang tadi. Nah, contohnya meliputi misalnya terkait dengan salon potong rambut, kah itu jasa salon potong rambut, atau jasa penasehat hukum, atau jasa perbaikan peralatan. Selanjutnya klasifikasi untuk barang konsumen, di mana ini dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama itu barang sehari-hari dan ini digunakan secara segera dan dengan usaha minimum, contohnya makanan ringan, sabun, atau barang yang sehari-hari digunakan bisa juga dibagi menjadi 2, seperti misalnya barang kebutuhan pokok dengan barang impuls atau dibeli tanpa usaha perencanaan dan pencarian. Nah, ada juga yang namanya barang darurat
dibeli ketika ada kebutuhan mendesak, misalnya seperti payung ketika tiba-tiba hujan gitu ya. Nah, produsen barang impuls dan barang darurat akan menempatkan barang-barangnya di gerai di mana konsumen mungkin mengalami kebutuhan mendesak atau ketertarikan untuk melakukan pembelian. Nah, ini strateginya. Kemudian untuk barang belanja atau shopping good, nah ini barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya, di mana dicontohkan pakaian ataupun perabot atau mobil bekas atau peralatan rumah tangga yang bisa juga dibagi menjadi barang belanja homogen yang mempunyai kualitas yang serupa tetapi harganya cukup berbeda sehingga memberikan alasan kuat bagi perbandingan belanja. Kemudian ada lagi barang belanja heterogen, ini mempunyai fitur produk dan jasa yang berbeda yang mungkin lebih penting daripada harga, dimana kalau caranya atau strateginya penjual barang belanja heterogen itu menjual pilihan barang yang luas untuk memuaskan selera perorangan dan harus mempunyai wiraniaga atau orang salesperson yang terlatih dengan baik untuk memberitahu dan memberi nasihat kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya barang khusus atau specialty goods. Nah, ini mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik, di mana ada contoh banyak pembeli yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus, misalnya mobil kah itu, atau peralatan fotografer, atau busana pria. Dan ini barang khusus ini tidak memerlukan perbandingan. Pembeli hanya menginvestasikan waktu untuk menjangkau penyalur yang menjual produk-produk yang diinginkan. Nah, penyalur tidak memerlukan lokasi yang nyaman, meskipun mereka harus membuat calon pembeli mengetahui lokasi mereka. Nah, yang terakhir adalah barang yang tak dicari. Ini merupakan barang yang tidak dikenal konsumen atau biasanya tidak dipikirkan untuk dibeli oleh konsumen, namun ini pasti tiba-tiba harus dibeli. Nah, contohnya adalah daerah pemakaman kan membutuhkan batu nisan ya adik-adik, atau ensiklopedia gitu yang tiba-tiba ingin mengetahui segala sesuatu. Nah, barang yang tidak dicari ini memerlukan dukungan iklan dan penjualan personal. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi barang industri. Jadi barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan biaya relatif mereka dan bagaimana mereka memasuki proses produksi, di mana ada bahan dan suku cadang, barang modal, serta pasokan dan layanan bisnis. Nah, untuk yang pertama itu bahan dan suku cadang, yaitu barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produsen, di mana ini bisa dibagi menjadi bahan mentah dan juga bahan dan suku cadang manufaktur. Nah, bahan mentah ini bisa terkait dengan dua kelompok utama, yaitu produk pertanian, misalnya gandum, kapas, beras gitu ya, sayur mayur, dan produk alami misalnya seperti ikan, kayu, atau minyak mentah. Nah, produk pertanian itu bisa dipasok oleh banyak produsen yang menyerahkan produknya ke perantara pemasaran, dan selanjutnya perantara pemasaran menyediakan jasa pengumpulan, kemudian penyimpanan, transportasi, dan penjualan. Nah, dan ini harus menjadi perhatian karena memang sifat produk pertanian itu cenderung cepat rusak, bulky, kemudian dengan karakteristiknya tertentu. Nah, dan untuk komoditas ini tidak terlalu diperlukan kegiatan iklan dan promosi karena memang sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua terkait dengan bahan dan suku cadang manufaktur, ini juga dibagi menjadi dua kategori, ada yang namanya bahan komponen, ada yang namanya suku cadang komponen. Jadi kalau bahan komponen biasanya dia diproses lagi, kalau suku cadang komponen itu memasuki produk jadi tanpa perubahan bentuk lagi. Kemudian selanjutnya ada barang modal, jadi barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi.
Nah, ini misalnya untuk produk-produk instalasi dan peralatan. Nah, dalam hal ini produsen harus bersedia merancang sesuai spesifikasi dan memasang layanan purna jual, dan iklan tidak terlalu penting dibandingkan penjualan personal untuk barang-barang instalasi. Tapi kalau peralatan itu perlu memang tenaga penjual yang lebih penting untuk aktif dibandingkan dengan iklan. Sedangkan kalau barang yang terakhir terkait dengan layanan bisnis dan pasokan, yaitu terkait dengan barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengalaman atau pengelolaan produk jadi. Nah, di sini ada dua macam pasokan, yaitu barang pemeliharaan dan perbaikan dan pasokan operasi, di mana kalau barang-barang ini biasanya dipasarkan melalui perantara, dan harga dan jasa menjadi pertimbangan penting karena memang kalau untuk pasokan itu terstandarisasi dan preferensi mereknya tidak tinggi. Tapi kalau seandainya terkait dengan jasa pemeliharaan, nah kalau untuk jasa pemeliharaan dan perbaikan biasanya dipasok dengan kontrak dari produsen kecil dan tersedia dengan perlengkapan aslinya. Nah, terkait dengan jasa ini biasanya dibeli berdasarkan reputasi dan staf pemasok. Jadi penting juga stafnya ataupun juga nama baiknya. Ada lagi yang namanya diferensiasi. Di dalam pemasaran kita bertemu diferensiasi, di mana agar dapat dijadikan merek, produk harus didiferensiasikan. Produk fisik mempunyai potensi diferensiasi yang beragam. Ada salah satu titik ekstrim, kita menemukan produk yang memungkinkan sedikit variasi, tetapi bahkan di beberapa titik lainnya atau beberapa produk lainnya itu bisa dilakukan diferensiasi yang banyak sekali. Nah, di sini penjual menghadapi sejumlah kemungkinan diferensiasi, termasuk itu diferensiasi bentuk, fitur, penyesuaian, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, ketahanan, keandalan, kemudahan, perbaikan, dan gaya. Termasuk desain menjadi sarana diferensiasi yang semakin penting dan akan dibicarakan secara bertahap. Nah, sekarang kita masuk ke diferensiasi produk. Di mana di dalam diferensiasi produk itu yang pertama ada bentuk. Jadi banyak produk yang dapat didiferensiasikan berdasarkan form atau bentuknya. Ini menunjukkan ukuran, bentuk atau struktur fisik produk. Perhatian berbagai bentuk yang dapat diambil oleh produk-produk seperti misalnya produk-produk makanan gitu ya. Nah, itu bisa misalnya dengan produk yang hampir mirip tapi memiliki rasa yang berbeda atau memiliki bentuk yang berbeda. Kemudian bisa juga terkait dengan penyesuaian. Nah, kalau untuk terkait penyesuaian, ini pemasak dapat mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan perorangan, di mana ketika perusahaan semakin pandai mengumpulkan dan ketika pabrik merasa merancang itu menjadi lebih fleksibel, mereka telah meningkatkan kemampuan mereka untuk mengindividualisasikan penawaran pasar, pesan, atau media. Nah, bisa juga dilakukan melalui penyesuaian massal. Penyesuaian massal ya adik-adik, di mana itu merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan untuk menyiapkan produk, jasa, program, dan komunikasi berbasis massal yang dirancang secara individual. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan kualitas kinerja. Nah, sebagian besar produk ditetapkan pada satu dari 4 tingkat kinerja, yaitu rendah, rata-rata, tinggi, atau unggul. Nah, kualitas kinerja sendiri itu merupakan tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Kualitas menjadi dimensi yang semakin penting untuk didiferensiasikan ketika perusahaan menerapkan sebuah model nilai dan memberikan kualitas yang lebih tinggi dengan uang yang lebih rendah. Nah, meskipun demikian, perusahaan tidak selalu harus merancang tingkat kinerja yang setinggi mungkin. Bisa disesuaikan dengan sasaran ataupun juga bisa disesuaikan dengan kinerja. Nah, selanjutnya terkait dengan diferensiasi
mengharapkan produk mempunyai kualitas kesesuaian yang tinggi. Jadi ini terkait dengan tingkat di mana semua unit yang diproduksi itu identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Nah, itu kemudian terkait juga dengan diferensiasi produk, yaitu ketahanan, di mana ini merupakan ukuran umur operasi harapan produk dalam kondisi biasa atau penuh tekanan dan merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu. Nah, pembeli biasanya akan membayar lebih untuk sesuatu peralatan atau kendaraan atau produk yang mempunyai reputasi yang mengagumkan dan tahan lama. Kemudian ada lagi yang terkait dengan keandalan, yaitu terkait dengan hal yang biasanya pembeli akan membayar lebih untuk produk yang lebih dapat diandalkan, di mana keandalan itu adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan mengalami malfungsi atau gagal dalam periode tertentu. Kemudian terkait diferensiasi produk lainnya adalah terkait dengan kemudahan perbaikan. Ini menunjukkan ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal, di mana kemudahan perbaikan yang ideal terjadi jika pengguna dapat memperbaiki sendiri produk tersebut dengan sedikit biaya dan waktu. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan gaya. Ini menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Jadi, misalnya pembeli ini membayar mahal terhadap suatu produk bisa berdasarkan dari penampilannya yang luar biasa. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan desain. Dan ini ketika persaingan semakin kuat, desain itu menawarkan salah satu cara yang potensial untuk mendiferensiasikan serta memposisikan produk atau jasa perusahaan. Jadi dalam pasar yang semakin banyak perubahannya dan cepat ini, harga dan teknologi tidaklah cukup, tapi desain juga merupakan faktor yang memberikan keunggulan kompetitif, di mana desain adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan dari si pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke diferensiasi, tapi diferensiasi untuk jasa. Jadi tadi kita sudah bicara soal diferensiasi untuk produk yang fisiknya kelihatan. Nah, sekarang ketika kita bicara soal jasa, itu berarti terkait dengan beberapa hal. Nah, di sini diferensiasi jasa yang utama tentu saja terkait dengan kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasinya, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, serta pemeliharaan dan perbaikan. Nah, di hadapan adik-adik sudah terlihat yang pertama terkait dengan kemudahan pemesanan, di mana ini mengacu pada seberapa mudah pelanggan menempatkan pesanan dengan perusahaan, di mana banyak institusi yang menawarkan misalnya online yang aman untuk membantu pelanggan mendapatkan informasi dan melakukan transaksi yang lebih efisien, itu sebagai contoh. Kemudian melalui pengiriman, ini juga mengacu pada seberapa baik produk atau jasa dibawa ke pelanggan. Ini terkait dengan pengiriman yang meliputi kecepatan, akurasi, dan perawatan sepanjang prosesnya tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan instalasi, ini mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk itu beroperasi di lokasi yang direncanakan. Jadi ini kemudahan instalasi ini juga menjadi salah satu titik untuk melakukan penjualan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan pelatihan pelanggan. Pelatihan pelanggan itu mengacu pada pelatihan karyawan pelanggan untuk menggunakan peralatan pemasok dengan benar dan efisien. Dan yang selanjutnya terkait dengan konsultasi pelanggan, ini mengacu pada data, sistem informasi dan layanan serta nasihat ataupun masukan yang ditawarkan penjual kepada pembeli, di mana tentu saja ini akan mempermudah si pembeli tersebut. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan, di mana ini juga penting sekali pada diferensiasi jasa yang menggambarkan program layanan untuk membantu pelanggan mempertahankan produk yang dibeli dalam kondisi baik.
Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan pengembalian, di mana pengembalian itu sebenarnya meski pengembalian produk itu pada satu sisi bisa merisaukan pelanggan atau produsennya juga dirisaukan atau pengecernya juga, tapi ini memang tidak dapat dihindari di dalam sebuah bisnis karena pengembalian itu tentu saja berdampak untuk pelanggan yang harus bekerja ekstra mengembalikan produknya, atau kepada produsen yang harus mengecek lagi produknya kenapa harus dikembalikan, mungkin bisa jadi ada kesalahan dari produk tersebut. Nah, untuk tersebut pengembalian produk itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengembalian yang dapat dikendalikan, yang dihasilkan dari masalah, kesulitan, atau kesalahan penjual atau pelanggan, dan sebagian besar dapat dihilangkan dengan strategi atau program yang tepat oleh perusahaan atau mitra pasoknya. Namun ada juga yang kedua, yaitu pengembalian yang tidak dapat dikendalikan, di mana tidak dapat dihilangkan oleh perusahaan dalam jangka panjang melalui sarana apapun. Nah, salah satu strategi pengembalian dasar yang dapat diterapkan perusahaan adalah berusaha menghilangkan akar penyebab pengembalian yang dapat dikendalikan, sementara pada saat yang sama mengembangkan proses penanganan untuk pengembalian produk yang tidak dapat dikendalikan. Nah, tujuan dari strategi ini adalah membuat produk yang dikembalikan menjadi lebih sedikit dan persentase tingkat pengembalian yang dapat dikembalikan ke saluran distribusi untuk dijual kembali juga semakin lebih tinggi. Jadi tidak akan menghasilkan kerugian yang banyak. Kemudian masuk kita ke hubungan produk dan merek. Jadi setiap produk dapat dihubungkan dengan produk lain untuk memastikan bahwa perusahaan menawarkan dan memasarkan kumpulan produk yang optimal. Di mana di dalam produk tersebut ada yang namanya hierarki produk, di mana hierarki produk membentang dari kebutuhan dasar sampai barang tertentu yang memuaskan kebutuhan tersebut. Jadi di hadapan adik-adik ada hierarki produk, misalnya yang pertama keluarga kebutuhan. Ini terkait dengan kebutuhan inti yang mendasar keberadaan keluarga produk, misalnya contohnya keamanan. Kemudian yang kedua keluarga produk, itu adalah semua kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan inti dengan efektivitas yang masuk akal, misalnya tabungan dan penghasilan. Kemudian kelas produk, yaitu terkait dengan kelompok produk di dalam keluarga produk yang dikenal memiliki fungsional tertentu yang koheren, di mana ini dicontohkan dengan instrumen keuangan. Ini juga dikategorikan sebagai kategori produk. Kemudian ada lagi yang namanya lini produk, itu ada kelompok produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama, atau juga masuk dalam kisaran harga tertentu. Nah, dicontohkan di sini asuransi jiwa. Jadi tadi keluarga kebutuhannya kita butuh aman, produknya adalah tabungan dan penghasilan, kemudian kelas produknya instrumen keuangan, kemudian untuk lini produknya itu termasuk kepada asuransi jiwa. Nah, selanjutnya adalah jenis produk. Ini adalah sekelompok barang di dalam lini produk yang berbagi satu dari berbagai bentuk produk, contohnya asuransi jiwa berjangka. Dan yang terakhir adalah barangnya atau itemnya. Ini juga disebut sebagai unit penyimpanan stok atau varian produk. Jadi ini adalah unit berbeda di dalam lini produk atau merek yang dibedakan berdasarkan ukuran, harga, tampilan, atau beberapa atribut lainnya. Misalnya asuransi jiwa berjangka prudensial yang dapat diperbarui. Jadi dari atas kan kelihatan adik-adik contohnya tadi untuk keluarga kebutuhan keamanan, untuk keluarga produknya itu adalah tabungan dan penghasilan, untuk keluarga produknya instrumen keuangan, untuk lini produknya itu masuk ke dalam asuransi jiwa, kemudian jenis produknya contohnya asuransi jiwa berjangka, untuk itemnya misalnya asuransi jiwa berjangka prudensial yang dapat diperbarui. Nah, ini adalah hierarki produk. Kita masuk ke sistem dan bauran produk. Jadi sistem produk adalah kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan dan berfungsi dengan cara yang kompatibel.
Nah, misalnya lini produk telepon pintar atau handphonenya adik-adik dan telepon genggam itu dilengkapi dengan produk yang dipasang, termasuk di dalamnya ada headsetnya, ada kameranya, ada keyboardnya, ada proyektor presentasinya misalnya, atau bisa membuka e-book, atau ada pemutar MP3-nya dan perekam suaranya, itu sebagai contohnya. Jadi kelompok barang yang berbeda tapi berhubungan dan berfungsi dengan cara yang kompatibel. Kemudian ada lagi yang namanya bauran produk, di mana bauran produk itu adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Di mana bauran produk itu terdiri dari berbagai lini produk. Nah, bauran produk perusahaan mempunyai lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Di mana hal tersebut, kalau bicara soal lebar, artinya bauran produk mengacu pada berapa banyak lini produk yang berbeda yang dapat dijual perusahaan. Sedangkan kalau kita singgung soal panjang, berarti bauran produk mengacu pada jumlah total produk dalam bauran. Dan kalau kita bicara soal kedalaman, berarti bauran produk mengacu pada banyaknya varian yang ditawarkan masing-masing produk di lini tersebut. Dan kalau kita bicara soal konsistensi, berarti mengacu seberapa dekat hubungan dari berbagai lini produk pada pengguna akhir dan persyaratan produksi atau saluran distribusi atau dengan cara lainnya. Nah, 4 dimensi bauran produk ini mengizinkan perusahaan untuk memperluas bisnis mereka dengan 4 cara. Perusahaan dapat menambah lini produk, memperlebar bauran produknya, atau perusahaan dapat memperpanjang lini produk, atau perusahaan dapat menambah varian produk pada masing-masing produk dan memperdalam bauran produknya, atau yang terakhir perusahaan dapat berusaha mencapai konsistensi yang lebih dari lini produk. Dan untuk membuat keputusan produk dan merek ini sangat berguna jika dilakukan dengan analisis lini produk. Nah, sekarang kita masuk ke analisis lini produk, di mana dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya itu mengembangkan kerangka dasar dan modul yang dapat ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Produsen, misalnya produsen mobil, membuat mobil mereka di sekitar kerangka dasar. Misalnya pembuat rumah juga memperlihatkan model rumah di mana pembeli dapat menambah fitur tambahan. Nah, manajer lini produk harus mengetahui penjualan dan laba setiap item dalam lini mereka. Jadi untuk menentukan item yang mana dibuat, dipertahankan, dipatenkan, atau diinvestasikan, atau dirombak atau bagaimana. Nah, mereka juga harus memahami profil pasar setiap lini produk tersebut. Oleh karena itu, kalau dilakukan di analisis lini produk, itu pasti akan berhubungan dengan penjualan dan laba, termasuk dengan profil pasarnya itu sendiri serta peta produk. Nah, analisis lini produk itu akan memberikan informasi 2 bidang keputusan kunci, yaitu panjang lini produk dan penetapan harga bauran produk. Nah, kita masuk ke panjang lini produk terlebih dahulu. Jadi panjang lini produk tujuannya tentu saja diawali dari tujuan perusahaan, yaitu mempengaruhi panjang lini produk, di mana tujuannya itu yang pertama menciptakan lini produk untuk mendorong penjualan ke atas, atau menciptakan lini produk untuk memfasilitasi penjualan silang, atau menciptakan lini produk yang terlindung dari peningkatan dan penurunan kondisi ekonomi. Nah, lini produk itu cenderung memanjang sepanjang waktu, dan ini terkait dengan panjang lini produk tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke perusahaan memperpanjang lini produk dengan 2 cara. Yang pertama itu adalah perpanjangan lini. Kemudian yang kedua yaitu pengisian lini. Kita bahas pertama terkait dengan perpanjangan lini. Jadi kalau kita bicara soal perpanjangan lini, itu terjadi ketika perusahaan memperpanjang lini produknya di luar kisaran yang saat ini sudah terjadi. Jadi perusahaan dapat memperpanjang lininya ke bagian bawah pasarkah, bagian atas pasarkah, atau
kedua-duanya. Nah, ini kita bahas yang pertama, perpanjangan ke bawah pasar. Jadi, perusahaan yang diposisikan di pasar menengah mungkin ingin memperkenalkan lini harga yang lebih murah dengan 3 alasan. Yang pertama, perusahaan mungkin memperhatikan peluang pertumbuhan yang lebih kuat ketika pengecer massal menarik semakin banyak jumlah pembelanja yang menginginkan barang murah. Kemudian perusahaan mungkin juga ingin mengikat pesaing di kelas bawah yang jika tidak terikat mungkin berusaha bergerak naik ke sisi atas pasar. Atau juga perusahaan ingin mengeluarkan lini harga murah itu karena perusahaan mungkin menemukan bahwa pasar menengah dalam keadaan stagnan atau menurun. Nah, perusahaan menghasilkan atau menghadapi sejumlah pilihan penentuan nama dalam memutuskan gerakan di bagian bawah pasar tersebut. Misalnya dia harus menggunakan nama merek induk dalam sebuah penawaran. Dicontohkan misalnya Sony, dia menggunakan nama produk-produk di berbagai tingkat harga, atau juga meluncurkan penawaran harga lebih murah dengan menggunakan nama submerek. Misalnya nih seperti produk-produk PNG. Kemudian meluncurkan penawaran harga murah di bawah nama yang berbeda. Ini juga misalnya untuk produk-produk yang biasanya mahal kemudian menggunakan nama yang berbeda untuk produk-produk yang tidak mahal. Nah, strategi mahal ini diimplementasikan dan konsumen mungkin tidak menerima merek baru yang mempunyai ekuitas lebih rendah dari nama merek induk. Nah, biasanya itu juga memberikan dampak. Oleh karena itu, bergerak ke bagian bawah pasar sebenarnya itu memberikan resiko. Kemudian perpanjangan ke atas pasar, ini perusahaan mungkin ingin memasuki bagian atas pasar untuk mencapai pertumbuhan yang jauh lebih besar dan untuk mewujudkan margin yang lebih tinggi, atau juga ingin memposisikan dirinya sebagai produsen di dalam lini itu secara penuh. Nah, banyak sekali pasar menghasilkan segmen skala atas yang tentu saja bisa mengejutkan dan memberikan dampak yang baik, tapi ada juga yang harus berhati-hati dalam menetapkan strategi perpanjangan ke atas pasar tersebut. Nah, kemudian ada lagi perpanjangan dua arah. Ini terkait dengan perusahaan yang melayani pasar menengah dapat memutuskan untuk memperpanjang lini mereka ke dua arah. Entah itu dia juga melakukan perpanjangan ke bawah, yaitu melakukan penurunan, atau juga melakukan perpanjangan ke atas, seperti yang telah dibahas di dalam slide ini. Nah, kemudian selanjutnya cara yang kedua yaitu pengisian lini. Nah, pengisian lini, perusahaan juga dapat memperpanjang lini produknya dengan menambahkan lebih banyak barang dalam kisaran saat itu. Ada beberapa motif untuk pengisian lini, di mana tujuannya tentu saja menghasilkan laba tambahan. Jadi berusaha memuaskan penyalur yang mengeluh kehilangan penjualan karena item yang tersedia dalam lini, dan berusaha menggunakan kelebihan kapasitas, dan berusaha menjadi perusahaan lini penuh terkemuka, dan berusaha mengambil keuntungan dari para pesaing. Nah, itu adalah jenis-jenis atau motif-motif kenapa ingin melakukan pengisian lini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya penetapan harga bauran produk. Nah, kita sudah menggambarkan konsep penetapan harga secara rinci, tetapi itu hanya sekilas dari beberapa masalah penetapan harga. Nah, sekarang pemasar juga harus memodifikasi logika penetapan harga mereka ketika produk itu merupakan bagian dari bauran produk. Jadi dalam penetapan harga bauran produk, perusahaan mencari sekumpulan harga yang memaksimalkan laba keseluruhan bauran, di mana penetapan harga itu sulit karena berbagai produk mempunyai permintaan dan biaya yang saling terkait dan terpapar pada berbagai tingkat persaingan. Nah, penetapan harga bauran produk ini bisa dimulai dengan penetapan harga lini produk. Kemudian ini misalnya nih, perusahaan biasanya mengembangkan lini produk dan mengembangkan produk tunggal serta memperkenalkan jenjang harga. Misalnya toko pakaian yang kemudian dia memproduksi pakaian pria dengan memperkenalkan 3 tingkat harga. Misalnya harga 200.000, 300.000, 400.000, di mana nanti pelanggan akan mengasosiasikan busana atau pakaian yang bermutu rendah, rata-rata, dan tinggi dengan 3 titik harga tersebut.
Kemudian yang kedua, penetapan harga fitur opsional. Jadi ini terkait dengan menawarkan produk opsional, fitur dan layanan beserta produk utama. Jadi misalnya nih, seandainya seseorang melakukan pembelian mobil, itu dapat memesan kendali tambahan atau spion tambahan atau sunroof tambahan, yang tentu saja penetapan harganya itu akan juga memberikan tambahan terhadap harganya. Kemudian yang terkait dengan penetapan harga untuk produk terikat. Misalnya beberapa produk harus menggunakan produk tambahan atau produk terikat. Nah, misalnya ini adalah produsen alat cukur atau telepon digital dan kamera sering memberi harga rendah pada saat produk tersebut menetapkan harga tinggi untuk produk-produk tertentu. Jadi misalnya memberikan telepon seluler gratis jika seseorang membeli layanan telepon. Itu seperti misalnya adik-adik membeli handphone kemudian dapat kartu gratis gitu ya. Kemudian penetapan harga dua bagian ini adalah terkait dengan biaya tetap ditambah biaya penggunaan variabel. Jadi misalnya penggunaan telepon membayar biaya bulanan minimum ditambah biaya tambahan untuk panggilan ke daerah tertentu. Ini kalau misalnya adik-adik melakukan panggilan misalnya menggunakan telepon genggamnya adik-adik, mendapatkan tagihan pembayaran yang berbeda kalau seandainya adik-adik menelpon ke luar negeri gitu ya. Nah, kemudian penetapan harga produk sampingan. Jadi produksi barang tertentu itu menghasilkan produk sampingan, dan jika produk sampingan mempunyai nilai bagi sekelompok pelanggan, maka produk sampingan tersebut harus ditetapkan harganya dan tentu saja mendapatkan nilai. Dan kemudian yang terakhir adalah penetapan harga paket produk. Ini penjual sering memaketkan produk dalam fitur, misalnya pemaketan murni terjadi ketika perusahaan menawarkan produknya hanya sebagai paket, atau pemaket campuran, misalnya penjual menawarkan barang baik secara individu atau dalam satu paket. Nah, ini misalnya adik-adik memberi produk skincare nih untuk perempuan ya. Ada yang produk satu paketan, harga produk per paket, misalnya mulai dari sunscreennya dari awal dulu, dari toner dan segala macam sama facial wash itu di dalam satu paket, sampai dengan nanti night creamnya itu di pack satu paket. Nah, itu bisa merupakan contoh penetapan harga paket produk. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengemasan, pelabelan, jaminan dan garansi. Jadi pengemasan itu adalah suatu kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk, di mana kemasan itu bisa dibagi menjadi 3 tingkatan, di mana tingkat yang pertama disebut dengan kemasan primer, tingkat kedua disebut dengan kemasan sekunder, dan tingkat ketiga itu adalah kemasan pengiriman. Di mana kemasan primer itu misalnya saya contohkan begini, adik-adik membeli kolon atau untuk laki-laki berarti kalau kolon itu seperti untuk bukan parfum tapi sejenis kolon yang bisa dikemas dalam botol itu sebagai kemasan primer, kemudian diletakkan dalam kotak kardus lagi, atau misalnya tadi kalau parfum ya, parfum kotak kacanya itu atau kotak plastiknya itu adalah kemasan primer, kemudian dimasukkan dalam kardus itu sebagai kemasan sekunder, kemudian di dalam kardus yang bergelombang itu kemasan pengiriman, karena di dalamnya ada lagi kemasan kardus yang bergelombang supaya tidak pecah gitu ya. Dan itu kemasan pengiriman yang berisi 6 lusin kotak, misalnya di dalam satu box besarnya itu ada beberapa dari produk tersebut. Nah, itu adalah kemasan pengiriman. Nah, dari perspektif perusahaan dan konsumen, kemasan harus mencapai sejumlah tujuan. Yang pertama itu harus terkait dengan mengidentifikasi merek, mengekspresikan informasi deskriptif dan persuasif, memfasilitasi transportasi dan perlindungan produk, membantu penyimpanan di rumah, membantu konsumsi produk tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya pelabelan. Jadi label itu bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang dirancang secara rumit dan memadai pada bagian kemasan. Nah, label melaksanakan beberapa fungsi. Yang pertama itu mengidentifikasi produk atau merek, kemudian dia juga menjadi pemeringkat produk, dan dia juga dapat menggambarkan itu produk, dan juga menjadi salah satu alat promosi dari produk.
Dan yang terakhir adalah jaminan dan garansi, di mana jaminan itu adalah pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan produsen. Dan di sisi lain garansi itu juga mengurangi resiko anggapan pembeli, di mana garansi menunjukkan bahwa produk itu bermutu tinggi dan bahwa perusahaan serta kinerja layanannya dapat diandalkan. Nah, sampai di sini untuk pertemuan kita mengenai marketing mix bagian produk. Dan untuk referensi dari buku yang saya gunakan untuk bahan ini adalah buku Kotler dan Keller, yaitu Manajemen Pemasaran edisi 13 jilid 2, dan ini bisa didapatkan dari penerbit Erlangga. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.